Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diferensial parsial dalam penerapan dalam ekonomi. Bisa dimulai dari teman saya. Oke, yang pertama diferensial parsial, yaitu sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Jika Y sama dengan Fx, maka turunan Y terhadap X, Y aksen sama dengan dy per dx. Sedangkan jika fungsi yang bersangkutan memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam, tergantung jumlah variabel bebasnya. dy per dx1, dy per dx2. K sama dengan jumlah variabel bebas, di mana jumlah persamaan derivatif ke N yaitu K pangkat N. Jika Y sama dengan Fxz, maka dy sama dengan dy per dx kali dx ditambah dy per dz kali dz. dy per dx dan dy per dz disebut derivatif parsial. dy per dx kali dx dan dy per dz kali dz disebut diferensial parsial. Sedangkan dy disebut diferensial total. Jika P sama dengan FQRS, maka dP sama dengan dP per dq dikali dq ditambah dP per dr dikali dr ditambah dP per ds dikali ds. Ada dua contoh. Yang pertama, carilah turunan parsial terhadap X1 dan X2 dari fungsi Y sama dengan Fx1 X2 sama dengan 3x1 kuadrat ditambah x1 kali x2 ditambah 4x2 kuadrat dengan menganggap x2 adalah konstan. Maka turunan terhadap x1 adalah dy per dx1 sama dengan 6x1 plus x2. Sedangkan turunan terhadap x2 adalah dy per dx2 sama dengan 8x2 plus x1. Contoh yang kedua, carilah turunan parsial terhadap u dan v dari fungsi y sama dengan fuv sama dengan u plus 4 dikali 3u plus 2v dengan menganggap v adalah konstan. Maka turunan terhadap u adalah menggunakan kaidah y aksen sama dengan v aksen dikali u ditambah u aksen dikali v. Maka dy per dx sama dengan 3 kali u plus 4 plus 1 dikali 3u plus 2v sama dengan 6u plus 2v plus 12. Turunan terhadap v-nya adalah dy per dx sama dengan 2 kali u plus 4 plus 0 kali 3u plus 2v sama dengan 2 kali u plus 4. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Elastisitas silang. Elastisitas silang atau cross elasticity of demand jika ada QDA sama dengan F, PA, PB, dan IDB dengan F, PA, PB, maka elastisitas silang yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang lainnya. Satu, elastisitas silang harga A dengan barang B. NAB itu persentase dari delta QDA dibagi dengan persentase delta QDB, itu sama dengan dQDA per dPB dikali PB per QDA. 2. Elastisitas silang barang B dengan barang A, yaitu ada NBA. Persentase delta QDB dibagi persentase delta QDA sama dengan dQDB per dPA dikali PA per QDB. Selanjutnya, elastisitas jika NAB dan NBA 0 lebih dari untuk PA dan PB tertentu, maka hubungan antara kenaikan harga salah satu barang normal permintaan atas barang A dan
barang B adalah saling melengkapi atau komplementer. Karena keduanya, jika NAB dan NBA 0 kurang dari untuk PA dan PB tertentu, maka hubungan antara barang A dan barang B adalah saling menggantikan atau substitusi, karena kenaikan barang salah satu barang akan diikuti kenaikan permintaan barang lainnya. Selanjutnya, contoh soal elastisitas silang yaitu cari turunan pertama atas A dan B. Di sini ada dQdA per dPB sama dengan minus 3PA pangkat minus 2 PB pangkat minus 4. Lalu ada dQdB per dPA sama dengan minus 3PA pangkat minus 4 PB minus 1 pangkat minus 1. Bentuk persamaan elastisitas silangnya yaitu NAB sama dengan dQdA dibagi dPB dikali PB dibagi QdA sama dengan minus 3PA pangkat minus 2 PB pangkat minus 4 dikali PB per PA pangkat minus 2 PB pangkat minus 3 sama dengan minus 3. Itu ada lagi NBA sama dengan dQdB per dPA kali PA per QdB sama dengan minus 3PA pangkat minus 4 PB pangkat minus 1 dikalikan dengan PA per PA pangkat minus 3 PB pangkat minus 1 sama dengan minus 3. Dari jawaban yang sudah ketahui, hubungan kedua barang adalah komplementer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Laba maksimum dua jenis barang. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua barang A dan B, di mana fungsi permintaan atas kedua barang dicerminkan oleh QA dan QB, sedangkan fungsi biaya C sama dengan F QA QB. Maka penerimaan dari barang A RA sama dengan QA kali PA sama dengan F QA. Penerimaan dari barang B RB QB kali PB sama dengan F QB. Penerimaan total R sama dengan RA plus RB sama dengan FQA plus FIB. Satu, fungsi keuntungannya P sama dengan R min C. Pada kedua, keuntungan akan optimum ketika P turunan sama dengan 0. Ada titik optimum adalah maksimum jika N turunan 2 kurang dari 0. Ada titik optimum yaitu minimum jika turunan 2 lebih dari 0. Contohnya, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua barang X dan Y adalah C sama dengan QX2 plus 3QY2 B kuadrat plus QXY. Harga jual per unit masing-masing barang adalah PX sama dengan 7 dan PY sama dengan 20. Berapa unit tiap barang yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan berapa besarnya keuntungan maksimum. Untuk menyelesaikan A, berapa unit tiap barang yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum bisa dari Rx sama dengan Px, Qx sama dengan 7 Qx. Lalu Ry sama dengan Py, Qy sama dengan 20 Qy. R sama dengan 7 Qx plus 20 Qx, Qy plus P sama dengan 7 Qx plus 20 Qy dan selanjutnya. Hasilnya akan ditemukan Qx sama dengan 2. Lalu ada jika Pxx kurang dari 0 dan Py kurang dari 0, maka titik maksimum ada di sini. Lalu besarnya keuntungan maksimum Pi sama dengan 7, lalu dimasukkan hasilnya yang tadi, ditemukan Pi sama dengan 37. Soal ini juga dapat diselesaikan melalui persamaan materialnya. Pi akan maksimum ketika MR sama dengan MC. Ya, terima kasih. Kemudian keseimbangan produksi. Jika jumlah keluaran P dan input yang digunakan XJ sama dengan J sama dengan 1,2,3
titik n, maka fungsi produksinya P sama dengan F X1, X2, X3 sampai Xn. Seandainya diasumsikan bahwa seorang produsen hanya menggunakan dua macam input K dan L, maka fungsi produksinya P sama dengan F K, L. Fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung KL merupakan persamaan kurva isokuan. Kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan input K dan L yang memberikan tingkat produksi yang sama. Derivatif pertama dari P terhadap K dan L merupakan fungsi produk marginal parsialnya. dP per dK produksi marginal berkenaan dengan input K. dP per dL produksi marginal berkenaan dengan input L. Isokos garis yang mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam input berkenaan dengan harga masing-masing input dan jumlah dana yang dimiliki. Jika M adalah jumlah dana yang dianggarkan PK dan PL, harga input K dan L, maka M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Keseimbangan produksi suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni tingkat produksi maksimum dengan kombinasi biaya terendah. Least cost combination tercapai pada saat kurva isokuan bersinggungan dengan isokos. Optimalisasi dapat diselesaikan dengan membentuk persamaan Lagrange dan derivatif pertama sama dengan 0. Z sama dengan FKL ditambah KPK tambah LPL kurangi M. Delta Z per DZ per DK sama dengan FK dalam kurung KL PK sama dengan 0. Delta Z per DK sama dengan FL KL ditambah PL sama dengan 0. Keseimbangan produk manipulasi LX dan LY. DZ per DK sama dengan FK dalam kurung KL ditambah lambda PK sama dengan 0 menjadi minus lambda sama dengan FK dalam kurung KL per PK. DZ per DL sama dengan FL dalam kurung KL ditambah lambda PL sama dengan 0 menjadi minus lambda sama dengan FL dalam kurung KL per PL. Menjadi FK dalam kurung KL per PK sama dengan FL dalam kurung KL per PL. Utilitas marginal atau MP sama dengan FKL, maka MPK per PK sama dengan MUL per PL. Produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai jika hasil bagi produk marginal masing-masing input terhadap harganya adalah sama. Keseimbangan konsumsi, keputusan konsumen barang yang dikonsumsinya Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qn. Seandainya untuk penyederhanaan diasumsikan bahwa seorang konsumen hanya menggunakan dua macam barang X dan Y, maka fungsi utilitasnya U sama dengan F X atau Y, F, X, Y. Fungsi utilitas U sama dengan F, X atau Y merupakan persamaan kurva indiferensi, kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Next. Derivatif pertama dari U terhadap X dan Y merupakan fungsi utilitas marginal parsialnya
Du per dx. Utilitas marginal berkenaan dengan barang X. Du per dy. Utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Budget line, garis anggaran, yaitu garis yang mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenan dengan harga masing-masing barang dan pendapatan konsumen. Jika M adalah pendapatan konsumen dan PX dan PY harga barang X dan Y, maka M sama dengan XP X plus Y PY. Keseimbangan konsumsi, suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa barang yang memberikan tingkat kepuasan optimum tercapai pada saat kurva indiferensi bersinggungan dengan budget line konsumen. Optimalisasi dapat diselesaikan dengan membentuk persamaan Lagrange dan derivatif pertama sama dengan 0. L sama dengan F dalam kurung X atau Y plus lambda dalam kurung XP X plus Y PY min M. DL per DX sama dengan Fx dalam kurung X, Y plus lambda PX sama dengan 0. DL per DY sama dengan Fy dalam kurung X atau Y plus lambda PY sama dengan 0. Manipulasi L, X, dan LY. DL per DX sama dengan Fx dalam kurung X, Y plus lambda PX sama dengan 0 menjadi min lambda sama dengan Fx dalam kurung X atau Y per PX. DL per DY sama dengan Fy dalam kurung X atau Y plus lambda Py sama dengan 0 menjadi min lambda sama dengan Fy X atau Y per Py dan menjadi Fx dalam kurung X atau Y per Px sama dengan Fy X atau Y per Py. Utilitas marginal sama dengan U sama dengan F X, Y, maka MU X plus per PX sama dengan MUY per PY. Keseimbangan konsumsi terjadi apabila hasil bagi utilitas marginal dari setiap barang atas harganya adalah sama. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.